Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surah Al-Isra ayat 61 sampai 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna, dan ketika kami perintahkan, lil malaikati, kepada para malaikat. Apa perintahnya? Usjudu, sujudlah kalian, li Adama, kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ini ayat udah pernah dibahas di awal-awal Al-Baqarah, ya. Awal-awal Al-Baqarah ketika Allah menciptakan Nabi Adam, itu kan diprotes sama iblis. Kemudian Nabi Adam dibekali dengan ilmu. Setelah itu Nabi Adam dan malaikat dan semuanya diadu kepintaran. Ternyata Nabi Adam lebih unggul. Kemudian pengakuan malaikat itu diabadikan dalam Quran. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, setelah malaikat bahasa kasarnya, bahasa kitanya ngaku kalah, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk sujud, dan semuanya sujud kecuali iblis. Lah, kenapa iblis nggak mau sujud? Ia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia merasa lebih baik, lebih tertua, lebih paling. Karena iblis itu merasa dia lebih tua dari Nabi Adam. Ia lebih duluan tinggal di surga daripada Nabi Adam. Itu ibarat kata kayak orang sekarang. Misalnya dia lebih lama tinggal di sini, di Lontar 5 sini. Dia lebih lama tinggal di sini, dia lebih tua, dia lebih pengalaman, gelar akademiknya, gelar namanya itu lebih banyak. Lah, kemudian tiba-tiba ada pendatang baru, orangnya masih muda, gelar akademiknya nggak banyak. Pas ada pilihan RW umpamalah kok jadi. Lah, kemudian orang lama itu nyombong, nggak mau tunduk. Bahasa gampangnya begini, ngapain saya tunduk sama anak kemarin sore? Saya kan lebih tua di sini, saya kan lebih senior di sini. Nah, itu mewarisi sifatnya iblis. Iblis itu dulu begitu, ia karena merasa lebih tua, lebih pinter, lebih senior. Ketika ada Nabi Adam yang lebih muda, pendatang baru, dia nggak terima. Itu sifatnya iblis. Iblis gak mau sujud dengan ia mengatakan qala a'asjudu liman khalaqta tina. Itu di ayat selanjutnya. Qala, kemudian iblis menjawab, a'asjudu, apakah saya harus sujud? Tapi sujud ini bukan sujud sholat, bukan sujud ibadah loh ya. Sujud hormat. Kalau diterjemahkan boleh begini, apakah saya harus menghormati, saya harus tunduk liman kepada seseorang khalaqta yang engkau ciptakan ya Allah, tina, dari tanah. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan lebih hebat dari Nabi Adam, wong dia diciptakan dari tanah, sementara saya diciptakan dari api. Nah, itu kesombongan iblis. Maka sifat yang pertama kali atau dosa pertama kali yang ada
yaitu adalah karena sombong. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong. Nah, sombong itu biasanya karena memang diberi kelebihan oleh Allah. Ada yang dilebihin ilmu, maka kadang ia sombong dengan ilmunya. Ada yang diberi kelebihan harta, maka kadang ia sombong dengan hartanya. Ada yang diberi kelebihan fisik, wajahnya cakep, maka kadang ia nyombong dengan cakepnya. Tapi yang lebih berbahaya lagi, orang yang nggak punya apa-apa tapi masih nyombong. Kalau pinter nyombong, wah agak pantasan nggak goblok nyombong. Lah iya, kalau orang kaya sombong, loh karena nyombongin kekayaannya. Lah orang kismin, lah ada orang kismin nyombong, banyak. Orang kismin sombong itu orang kismin yang diajak kerja, diajak usaha nggak mau, itu berarti orang miskin yang sombong. Kalau diajak kerja, ayo kerja sama saya, aduh saya nggak bisa kalau kerjaan itu. Diajak dagang, aduh saya nggak punya modal. Padahal ya ada orang yang modalin, dia hanya cuma diajak bareng. Itu berarti orang miskin yang sombong. Kalau orang goblok yang sombong banyak. Orang goblok yang sombong itu dia udah tahu kalau dia goblok, tapi diajak belajar nggak mau. Ngaji yuk, katanya nggak bisa ngaji. Ngaji Allah, saya udah tua. Itu artinya orang bodoh yang sombong, orang miskin yang sombong, malah lebih berbahaya. Orang yang cakep sombong, oh dia nyombongin cakepnya. Orang jelek nyombong, yang disombongin apanya? Udah jelek sombong lagi, yang diambil apanya? Lah iblis itu dulu nyombong karena merasa ia lebih pintar, lebih tua, lebih senior dari Nabi Adam, maka ia nyombong. Nah, padahal Rasulullah sudah sampaikan gak akan bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong. Nah, kita ini kadang nyombong karena merasa punya, padahal yang ada di kita ini kan bukan punya kita. Dititipin harta. Wong Allah kalau mau ngambil harta yang kita punya hanya hitungan menit selesai. Orang kaya raya banyak duit, kalau Allah mau ngambil tiba-tiba ya kekayaannya kebakaran habis. Orang ganteng kalau Allah mau ngambil cuma bentaran, gara-gara cuma bikin kopi, istrinya lagi pergi ya bikin kopi, ceklek, nyalain kompor, meledak, diar, wajahnya kebakar, habis gantengnya. Pinter nyombong, Allah mau ngambil gampang. Misalnya pulang dari sini pakai sendal keseripet, jatuh kebentok palanya, kayak orang linglung, ditanya namanya aja bingung. Apa namanya? Apa? Amnesia. Ya kan tiba-tiba goblok dadaan ya. Ditanyain namanya siapa? Plongo. Ditanyain rumahnya mana? Plongo. Padahal dia dulunya orang pinter. Kalau Allah mau ngambil dalam sekejap hilang. Nah, dosa pertama yang ada itu adalah sombong. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya. Qala, ini masih iblis ngomong. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya. Ya Allah, yang ini nih, bahasa kita begini, yang ini nih saya disuruh hormat kepada yang ini. Ini itu berarti nunjuk kepada Nabi Adam. Masa saya harus disuruh hormat kepada yang beginian? Ogah iblis. Kalau bahasa kita, ini RW barunya. Ini mana kemarin sore. Dulu sunat juga saya yang mangku ini mah. Dulu kalau sunat kan di pangku ya. Dulu kalau sekarang kan di dokter. Kalau dulu kan di pangku.
Ini kan anak dulu yang sunat saya yang mampu, SD kan saya yang biayain. Ogah kalau di RW-nya. Nah, itu iblis itu dulu pernah begitu. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Ya Allah, apa ini orang yang harus aku hormati? Nah, kemudian iblis bersumpah, la in akhartani ila yaumil qiyamah. La in seandainya akhartani engkau tunda kematianku, engkau perpanjang umurku ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Ini sumpahnya iblis dan permohonan iblis dijabah oleh Allah, maka iblis itu enggak mati sampai nanti hari kiamat. Makanya iblis itu enggak mati. Dulu tahun 2000-an ya, ada sinetron Mak Lampir. Itu dia dibakar enggak mati-mati itu, setan memang enggak mati. Itu di sinetron. Di dunia nyata ya sama, setan itu enggak mati karena memang udah perjanjian dengan Allah. Lain akhartani ila yaumil qiyamah. Dan seandainya engkau akhirkan umurku, engkau akhirkan ajalku ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Apa yang dicita-citakan iblis kok minta perpanjangan umur? La'ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. La'ahtanikanna, sungguh aku akan menggoda mereka, akan menggelincirkan mereka. Dzurriyyatahu, hiya keluarga Nabi Adam, anak keturunan Nabi Adam, ya kita ini. Biar jelek-jelek begini, kita ini kan ya keturunan Nabi. Kalau zaman sekolah dulu ada katanya manusia adalah hasil evolusi dari monyet. Saya nggak terima lah ya, mosok manusia ganteng-ganteng, cakep-cakep dibilang keturunan monyet. Ya nggak mau saya. Wong biar begini ya keturunan Nabi. La ahtanikanna dzurriyyatahu, akan aku gelincirkan mereka, akan aku goda mereka. Dzurriyyatahu, ya keluarga Nabi Adam, anak keturunan Nabi Adam, atau kita ini yang disebut dengan Bani Adam. Bani Adam itu artinya anak keturunan Adam. Illa, kecuali qalila, hanya sedikit yang tidak mempan diganggu oleh iblis. Berarti lebih banyak yang kena daripada yang tidak kena. Wong nyata ya, orang yang mempan digoda iblis sama enggak itu lebih banyak yang kena nyatanya. Kalau bulan Ramadan yang puasa sama yang enggak puasa, banyakan mana? Banyakan yang enggak ya. Lah ya. Padahal ini Indonesia loh, negara yang konon 80% sekian muslim. Kalau Ramadan nyatanya yang puasa sama yang enggak banyakan yang enggak. Berarti ya memang Quran ini benar. Orang yang selamat dari gangguan iblis itu qalila, hanya sedikit. Kira-kira begitu. As-salatu khairum minan naum. Yang bangun untuk sholat ama yang tetap tidur, banyakan mana? Banyakan yang tidur. Iya. Yang tidur itu kalau jam-jam segitu memang tidur tambah enak. Apalagi udah jam 4 malah hujan. Wah, tidur itu tambah sedep. Musola ini biar corongnya suaranya kenceng, kadang nggak kedengeran karena kuping ini diselimutin, dikekepin sama iblis. Nama jurik bebegik. Bahwa ayatnya udah bilang la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Akan semuanya akan diganggu oleh iblis, anak keturunan Nabi Adam itu, illa qalila, kecuali yang sedikit.
Lah kita ini kira-kira masuk yang banyak atau masuk yang sedikit? Kita ini masuk yang sedikit. Alhamdulillah. Jam segini ini enak-enaknya tidur. Jam segini nih nyalain AC, nyetel HP, rebahan, tidur, enak. Lah kok malah panas-panasan kesini? Lah ngapain ya? Dalam rangka kelawan iblis. La ahtanikan dzurriyyatahu illa qalila. Qala, kemudian Allah berfirman, idhab, pergi. Kalau bahasa kita diusir iblis. Kalau perjanjian sudah selesai, permohonan iblis sudah dikabulkan, kemudian iblis diusir. Idhab, pergilah, pergi kau. Dan faman tabi'aka, orang yang ikut dengan kamu, berarti orang yang terbujuk oleh iblis. Minhum, sebagian dari keturunan Nabi Adam, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Kalau bahasa kita begini, iblis pergi kau, keluar dari sini. Dan orang-orang yang ikut denganmu, orang-orang yang ikuti bujukanmu, fa inna jahannama, maka sesungguhnya neraka jahannam, jazaa'ukum, balasan untuk kalian. Untuk kalian itu berarti untuk iblis sama orang-orang yang ngikuti bujukan Nabi iblis. Jazaa'an mawfura, sebagai balasan yang cukup, balasan yang pas. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Kata Allah pada iblis, wastafziz, silahkan goda mereka, silahkan gelincirkan mereka. Manis tato'a, siapa saja yang kamu mampu. Karena ada yang mampu digoda, ada yang tidak. Kita ini kadang ya kena, kadang ya enggak. Kalau pas lagi enggak kena, ya alhamdulillah, hari Rebu berangkat. Kadang ya kena, mau berangkat itu ya maju mundur, maju mundur. Dikipasin sama iblis, akhirnya merem. Ya kita ya kadang ya kena, kadang ya enggak. Makanya sering-sering kita a'udzu billahi minasyaitonir. Iblis ganggunya apa? Bisautika, silahkan kau ganggu dengan suaramu. Kalau lagunya Roma Irama itu, bila tersirat di hatimu ingin berjudi, itu nyanyian. Nah, kalau dalam hati kita ini kok terbersit untuk maksiat, itu berarti kita terkena nyanyian setan. Berarti digoda sama suaranya. Bukan suaranya setan kok. Wow, bukan, itu mah rekayasa di film itu mah. Yang itu rekayasa film itu. Lah iya mah lampir rekayasa film. Nyanyian setan itu ada dalam diri ini, kok terbersit mau maksiat, itu namanya nyanyian setan. Umpama kita dititipi duit, Bu, tolong ya duit ini kasih ibu yang ono. Kemudian dalam hati kita, daripada dikasih ono, mending buat beli bakso. Nah, ada ser buat beli bakso, itu namanya nyanyian setan. Hari Rebu habis sholat duhur, gak usah ngaji, panas. Itu nyanyian setan. Lah iya. Padahal kalau udah nyampe dalam udah adem begini. Cuma memang gangguan setan itu di awal kayaknya berat, tapi kalau udah dilawan enteng. Ya sama kayak kita jam 3 bangun. Melek, kadang udah melek, tapi kan belum bangun ya. Melek udah melek nih, lihat jam. Oh, jam 2:30. Itu kalau nyanyian setan yang datang baru 2:30, masih lama, udah tidur lagi, tidur. Lah iya, itu namanya nyanyian
setan. Begitu melek-melek lagi jam 3:30, baru 3:30. Kan kemarin udah tahajud, sekarang sekali mah gak apa-apalah, tinggalin nyanyian setan. Begitu jam 4:15 azan subuh, alah baru azan subuh mah masih waktunya panjang. Merem lagi. Setan itu pinter, lagunya pinter ya. Ia menggoda siapa saja bisa. Enggak orang yang rajin ibadah yo pinter, orang yang males-malesan ibadah yo pinter. Setan umurnya lebih tua dari kita, pengalamannya lebih banyak daripada kita. Wa ajlim alaihim bi khailika wa rajilika. Kalau perlu ajak pasukanmu, bi khailika, pasukan berkuda, wa rajilika, maupun yang jalan kaki. Artinya bala tentara setan ajak, bagi pos masing-masing. Yang imannya lemah itu ya setan yang kelas-kelas cerek. Cerek apa coro? Ya, itu yang kelas-kelas imannya lemah. Yang naik tinggi, sama setannya makin tinggi. Para ulama, orang-orang hebat itu ya setannya hebat juga. Nah, kira-kira yang kelawan kita ini setan kelas apa ya? SD. Kelas SD ya. Kelas SD kadang kita masih pontang-panting lawannya. Wa syarikhum fil amwali wal auladi wa idhum. Wa syarikhum, dan bersekutulah. Artinya gunakan segala kemampuan fil amwal, dengan harta. Makanya kadang orang-orang yang nuruti kelakuan setan duitnya lebih banyak daripada enggak. Makanya orang-orang ahli maksiat itu malah kadang duitnya lebih banyak daripada orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah kalau bangun usaha kadang gagal mulu. Orang-orang yang ahli maksiat itu kayaknya cari duit itu gampang, karena memang dibantuin setan. Wal aulad, atau anak-anak, wa idhum, dan janji kepada mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah janji setan itu semuanya nipu. Orang diiming-imingi, udah duitmu 100 itu pasangin togel, nanti dapatnya 10 juta. 100.000 aturan buat nafkah anak istri, malah dipasangin togel. 100.000 hilang, 10 juta enggak dapat. Gangguan itu godaan setan. Kadang orang berumah tangga ya digoda, istrimu udah enggak menarik lagi, yang sono masih cakep. Akhirnya istri yang sah ditinggali, malah sono. Yang sono nggak dapat, sini hilang. Gangguan nyanyian setan. Setan itu hurura, semuanya nipu. Orang lagi mumet, pikiran yang aneh-aneh, kata setan, udah no ke warung beli minuman biar mumetmu hilang. Akhirnya beli minuman yang mabuk. Begitu mabuk jalan semboyong, tabrak angkot, mati. Gururo, semuanya menipu. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, artinya orang-orang yang taat pada Allah, orang-orang yang selamat dari setan. Laisa laka alaihim sultan, setan gak mungkin bisa menguasai. Sultan itu artinya sultan, menguasai. Orang-orang yang benar-benar ngabdi pada Allah, setan gak bisa menguasai. Kita yang benar-benar niat lillahi ta'ala, walaupun jam 1 siang panas kayak apa, tetap bismillah berangkat, setan nyerah. Jam 3 walaupun kadang ngantuk, delalah hujan, asal bismillah langsung kamar mandi ngambil air wudhu, setan nyerah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila.
dan cukuplah dengan Tuhanmu wakila semua berserah diri. Maka salah satu zikir wirid diantara untuk melawan setan itu dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.